Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, amma ba'du. Saudara-saudaraku semua yang masih segar-segar di pagi hari ini, karyawati Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta, rahmatullah alaikum ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersua kembali di dalam agenda rutinan, yaitu suatu kajian tentang bagaimana kita bisa usul, bisa sampai kepada Allah Ta'ala dan mendapatkan kebahagiaan hakiki di dunia ini dan di akhirat nanti. Ada 3 komponen yang kita bahas, yaitu syariat, tarekat, dan hakikat. Sekarang kita membahas tentang hakikat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haqiqatun la wusuluhu lil maqsadi wa musyahidun nurat tajalli binjila. Wa haqiqatun, adapun hakikat, la wusuluhu, ialah sampainya itu salik, lil maqsadi, bagi tujuan, wa musyahidun, dan menyaksikan itu salik, nurat tajalli, terhadap cahaya tajalli Allah, binjila, dengan terang. Nah, perumpamaannya dulu sudah pernah digambarkan bahwa syariat itu yaitu sejumlah ketentuan ajaran dalam Islam yang mesti kita amalkan. Itu perumpamaannya seperti perahu. Perahu ini tidak akan berjalan dengan sendirinya, harus dijalankan. Sama dengan syariat, tidak untuk dibiarkan, tidak hanya untuk diketahui, tapi diamalkan. Nah, jalan itu disebut thariqah. Perumpamaannya yaitu sebagai samudra. Fasyari'atun kasafinatin wa thariqatun kalbahri. Sekarang hakikat. Hakikat itu perumpamaannya seperti mutiara permata di dasar lautan. Kapankah kita sampai kepada hakikat? Yaitu ketika kita merasa bersua, berjumpa dengan Allah di dalam setiap mengerjakan kebaikan. Kebaikan ini ada yang mahdhah, yang perintah langsung, ada yang bersifat ghairul mahdhah, yang umum. Yang mahdhah seperti sholat, seperti puasa, zikir, dan lain sebagainya. Yang ghairul mahdhah seperti nyuci piring, nyuci baju, nyapu-nyapu halaman, dan lain semacamnya. Nah, orang itu disebut sampai kepada hakikat ketika mengerjakan semua itu serasa-rasa berhadapan dengan Allah dengan kenikmatan yang tidak terbahasakan, kenikmatan tertinggi. Jadi kalau sholat itu serasa-rasa langsung berbisik-bisik berhadapan dengan Allah, dan senangnya itu melebihi kesenangan apapun yang lain. Itu berarti sudah sampai kepada hakikat, sampai kepada permata agama, mutiara agama. Nah, di saat itu kita akan menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berperan di dalam kehidupan. Orang yang sampai kepada hakikat, misalnya menyaksikan daun-daun bergoyang-goyang dihembus angin, orang ini merasakan Allah lah sebenarnya yang menggerakkan angin itu. Atau misalnya setiap bulan karyawan sini itu gajian, orang ini menyaksikan Allah lah sesungguhnya yang mengirimkan rezeki itu. Atau kita menyaksikan sehat kita masing-masing yang bisa berkumpul pada pagi hari ini, menyaksikan dengan seksama Allah lah yang memberikan karunia sehat itu. Sampai ketika menyelam di dalam samudra hakikat, Allah itu lebih nyata dibandingkan dengan makhluk-makhluknya. Kalau sampai kita menerima rezeki, Allah itu lebih nyata di penglihatan batin kita ketimbang rezeki itu, maka Allah akan menjamin
rezeki kita tidak akan pernah putus-putus. Jadi kita menerima rezeki, pastikan hati kita menyaksikan kemahamurahan Allah. Jadi kalau kita lebih tertarik kepada asal-usul rezeki dibandingkan kepada rezeki itu, maka dapat dipastikan Allah tidak akan pernah menelantarkan diri kita semata-mata karena kekurangan rezeki. Ini berarti apa? Berarti betapa sangat pentingnya menggunakan basirah atau mata batin. Jadi ada dua mata, mata kepala dan mata hati. Mata kepala disebut basar, mata hati disebut basirah. Dengan mata kepala kita menemukan benda-benda, menemukan makhluk-makhluk, menemukan rupa-rupa, menemukan warna-warna. Tapi dengan mata batin kita menemukan makna, menemukan kehadiran Allah Ta'ala pada segala makhluknya. Kalau mata batin ini terang benderang, maka orang bisa dari dunia ini sudah menyaksikan akhirat. Lau asyraka laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antarhala ilaiha. Kalau cahaya keyakinan, cahaya basirah kuat di dalam batin kita, maka sekarang kita bisa menyaksikan akhirat itu sangat dekat, lebih dekat dibandingkan dengan kita berjalan menuju akhirat. Jadi sangat terang benderang, transparan. Kalau sudah begitu, maka tidak mungkin kita sembrono bertindak dalam kehidupan di dunia ini, nggak mungkin. Kenapa? Akhirat yang merupakan tempat balasan itu sudah gamblang terbayang-bayang di depan pelupuk mata. Orang yang sembrono itu karena memang tidak menyaksikan akhirat, bahkan mungkin ragu apakah akhirat itu ada atau tidak ada. Jadi orang yang masuk di hakikat ini, inilah orang yang betul-betul sudah bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, syahadat ini sebenarnya ya, ini menunjukkan adanya kedekatan kita, persaksian kita kepada Allah Ta'ala. Kalau kita sekarang 5 kali, berapa kali sama tahiyat awalnya ya, lupa lah itu sendiri. Kalau sekarang kita bersolat 5 waktu itu pasti bersyahadat, itu belum tentu betul-betul menyaksikan Allah lah ya. Boleh jadi kita mengucap syahadat tapi tak mengalami syahadat. Nah, orang-orang yang sudah betul mengalami syahadat ini, orang ini akan menarik kesimpulan adanya Allah itu bukti adanya alam. Apa buktinya bahwa alam itu ada? Ini semua unsur alam itu disanggah oleh Allah Ta'ala. Sementara kalau orang masih gaib, menyaksikan Allah, Allah itu masih samar, hanya diyakini, diimani, maka orang ini berkesimpulan adanya alam menunjukkan adanya Allah. Berarti alamnya itu nyata, Allahnya itu samar. Orang yang masuk di hakikat sebaliknya, Allah lah yang nyata, alamnya ini yang lebih samar. Perbandingannya seperti pohon dan bayang-bayang pohon di bawah terik matahari. Kalau orang sampai kepada hakikat, pohon itu lebih nyata, lebih gamblang dibandingkan bayang-bayangnya. Kalau orang belum sampai di hakikat, bayang-bayang itulah yang lebih nyata dibandingkan dengan pohonnya. Nah, ini berarti agenda kita secara rohani itu adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh mengamalkan ajaran agama kita sampai kepada kenikmatan melaksanakannya. Seluruh ajaran agama Islam itu hidangan dari Allah. Mana ada hidangan Allah yang tidak enak, ya? Enak. Makanya kalau orang masuk di hakikat ini, semua hidangan Allah itu enak. Jadi enak dan sangat enak. Jadi ada dua macam, enak dan sangat enak. Sementara dengan keimanan yang pas-pasan dan nyaris compang-camping, kita itu merasa terpaksa. Sholat terpaksa sebenarnya. Coba kalau boleh tak tinggalkan saja. Apalagi sholat subuh, apalagi sholat tengah malam.
Terpaksa sekali. Terpaksa sekali. Nah, kalau belum sampai kepada tahap enak, itu belum masuk dalam dunia hakikat. Coba ya, enaknya kita mengerjakan kebaikan sama dengan enaknya kita ketika manten baru. Woi, hebat itu. Jadi cuma ada dua, enak dan sangat enak. Itu hebat sekali, sehat sekali berarti. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala itu, karena itu penting kita tumbuhkan di dalam hati kita benih-benih rindu. Kangenkah kita kepada asal usul kita? Rindukah kita kepada Allah Ta'ala? Sementara dunia hanyalah tempat persinggahan yang sangat sementara. Jatuh cintakah kita kepada Allah melebihi jatuh cinta kepada harta benda, kepada apapun yang lainnya? Itu yang perlu ditekankan. Kenapa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Allah. Adapun orang-orang yang beriman, betapa dahsyat cinta mereka kepada Allah Ta'ala. Dahsyat cintanya itu. Allah menjadi segala-galanya, menjadi pusat kesadaran di dalam batinnya. Sedangkan segala sesuatu yang lain hanyalah merupakan perantara bagi kesempurnaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Terus kalau orang sampai kepada hakikat, orang itu akan musyahidul rububiyah. Orang itu akan menyaksikan bagaimana Tuhan itu berperan menjaga dan memelihara, menumbuh kembangkan alam. Jadi orang bisa menyaksikan peran Allah Ta'ala di balik tumbuhnya benih-benih padi di sawah, di balik tumbuhnya benih-benih jagung di ladang. Orang itu menyaksikan. Sehingga orang itu kemana-mana, itu yang tampak di hadapannya Allah cuma. Kemana-mana yang tampak, yang gamblang di penglihatan batinnya itu adalah Allah. Sehingga orang ini tidak merasa kesepian. Dulu ya, ketika Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah itu kemudian bilang, ma wa wahidan, oh betapa sendirinya engkau nak, kau sendiri, bapakmu sudah meninggal, kau diserahkan kepadaku, kau yatim. Ketika Halimatus Sa'diyah mengatakan, betapa engkau hanya seorang diri nak, malaikat Jibril kemudian menjawab, ma anta biwahid, engkau tidak sendiri Muhammad. Wa anisukal hamidul majid, kawanmu yang dekat denganmu itu tidak tanggung, al-hamidul majid, Tuhan yang maha terpuji dan maha mulia. Jadi ya, kalau di dalam kehidupan di dunia ini ada orang yang nasib sosialnya seperti dikucilkan misalnya, tapi orang ini memiliki kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan katakan, oh kasihan, jangan katakan begitu. Orang ini lebih berbahagia dibandingkan dengan kebanyakan orang lain. Lebih berbahagia. Karena itu ya, suatu saat seorang santri melapor kepada Kiai Haji Muhammad Zuhri. Melapor bahwa di sebelah ujung desa sana ada orang yang betul-betul mengenaskan, menyedihkan nasibnya. Kenapa katanya? Sudah tidak memiliki harta benda sebagaimana kebanyakan orang, masih dikucilkan pula oleh orang lain. Si guru ditanya, apakah engkau pernah menyaksikan orang itu menyakiti orang lain? Tidak. Apakah engkau menyaksikan orang itu meninggalkan sholat? Tidak. Oh kalau begitu, kata Kiai Marzuri, antarkan aku ke sana. Jangan guru, biar orang itu saya panggil ke sini. Oh tidak, ini kewajiban saya. Bagaimana mungkin orang seperti itu disebut menyedihkan nasibnya? Orang yang seperti itu langsung berkawan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dan orang yang berkawan dengan Allah adalah orang yang paling berbahagia, orang yang paling mulia dalam kehidupan di dunia ini. Jadi orang yang kelihatannya memprihatinkan seperti itu, lahiriahnya memprihatinkan seperti itu batiniahnya bisa lebih megah dibandingkan dengan raja-raja dunia. Kebersandingan dengan Allah Ta'ala adalah segala-galanya. Merasakan Allah sebagai puncak kenikmatan itu adalah segala-galanya. Di sini kita belajar membebaskan keberagaman kita hanya dari adanya rutinitas belaka. Jangan mau sholat kok hamba, sudah berapa tahun sholat kok masih hamba. Jangan mau zikiran kok masih hamba, sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan kepala menyunggi uban kok masih hamba. Mestinya kita sampai kepada kenikmatan di mana kita senantiasa bermunajat, bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dirasakan bahwa agama adalah pembebasan dari berbagai macam kepedihan hidup ini. Agama adalah pembebasan dari berbagai macam penderitaan. Agama adalah murni berkah dan kemanfaatan. Dalam hal seperti itu, agama betul-betul merupakan hidangan Allah Ta'ala yang rasanya sangat lezat dan memukau. Saya kira ini satu bait untuk kajian kita di pagi hari ini. Singkat, moga-moga barokah dan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.